Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Arini SEMAK AKCA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah dan juga rekan-rekan sekalian. Baiklah, izinkan saya Ahmad Suherlan mewakili dari kelompok 2 akan memandu video pembelajaran mata kuliah akuntansi syariah dengan materi akad musyarakah. Yang pertama, pengertian akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, jenis-jenis akad musyarakah. Syirka inan, yaitu porsi masing-masing pihak tidak sama. Syirka mufawadah, memiliki kesamaan yang merata. Syirka a'mal, kerjasama seprofesi. Syirka wujud, memiliki reputasi prestisi baik dalam bisnis. Syirka mudarabah, dan yang terakhir, aplikasi pada perbankan, pembiayaan proyek dan modal ventura. Kemudian, karakteristik musyarakah. 1. Ijab dan kabul. 2. Pihak berkaitan cakap hukum. 3. Ada objek pajak. 4. Ada biaya operasional dan persengketaan. Adapun penentuan nisbah dari akad musyarakah yaitu 1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. 2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Selanjutnya, persyaratan pembiayaan dari akad musyarakah. 1. Lembaga keuangan syariah (LKS) dan nasabah bertindak sebagai pihak atau mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. 2. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan LKS sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati. 3. LKS berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha. 4. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan atau barang. 5. Jika pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan antara LKS dan nasabah. 7. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai dengan kesepakatan. 8. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. 9. LKS dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, kelalaian, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak. 10. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut. 11. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang, yang besarannya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad. 12. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi, profit and loss sharing, atau metode dengan hasil pendapatan revenue sharing. 13. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah. 14. Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk usaha. 15. LKS dapat meminta jaminan atau anggunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian atau kecurangan. Dari uraian materi pembelajaran di atas, dapat ditarik kesimpulan, musyarakah merupakan pembiayaan dilakukan oleh dua pihak yang bermitra untuk melakukan suatu usaha. Setiap pihak saling menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang akan dijalankan. Selanjutnya, para pihak dapat mengembalikan modal usaha yang diberikan tersebut berikut penerimaan bagi hasil
yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus. Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten. Dalam mekanisme akuntansi, pembiayaan musyarakah terbagi kepada dua pihak yang dinamakan sebagai pihak mitra aktif dan pihak mitra pasif, di mana dua pihak ini mempunyai hak-hak dan kewajiban dalam usaha bersama yang berbeda dan memiliki klasifikasi dalam setiap laporan akuntansi yang berbeda pula. Demikianlah materi pembelajaran dari kelompok kami. Semoga apa yang telah disampaikan ada manfaatnya dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Saya mewakili dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.